Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Waalaikumsalam kami warahmatullahi di wabarakatuh. JAIS, Jendela Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki tema yang tidak kalah menarik untuk dibahas, yaitu cara cerdas mengelola keuangan pribadi. Mengelola keuangan pribadi bisa dikatakan gampang-gampang susah. Gampang bila uang yang kita miliki mampu mencukupi kebutuhan dan keinginan kita. Tapi bisa dikatakan susah bila uang yang kita punya tidak bisa atau gagal mencukupi kebutuhan serta keinginan manusia yang dikenal tidak ada batasnya. Nah, bagaimana sebaiknya kita mengelola keuangan pribadi tersebut? Pada episode kali ini, Jais telah menghadirkan narasumber yang akan membagikan tips-tips dan penjelasan tentang cara pengelolaan masalah keuangan pribadi, yaitu Ketua Program Studi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Rohana Farida SEME. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bu kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat, masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari virus corona. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bersedia hadir memberikan ilmu dan sharing bersama teman-teman JAIS tentang masalah keuangan pribadi ini ya Bu ya. Langsung saja Bu, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama saya terkait dengan tema cara mengelola keuangan pribadi dengan cerdas. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, apa saja biasanya masalah keuangan yang sering terjadi dan kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu? Oke, baik ya. Kita kalau bicara masalah keuangan, kayaknya tidak ada orang yang tidak punya masalah ya. Nah, kita pahami dulu bahwa masalah itu adalah kesenjangan yang terjadi antara apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Nah, kemudian masalah keuangan ini di mana? Kalau kita bicara keuangan, berarti kita bicara tentang pemasukan, dari mana uang tersebut berasal, kemudian bagaimana kita mengalokasikan uang tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, ini akan jadi masalah kalau pemasukan kita ini lebih kecil dibanding dengan pengeluaran kita. Kalau bahasa lainnya itu adalah istilahnya besar pasak daripada tiang, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah ya. Tidak masalah kalau misalnya pemasukan kita, pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran. Itu tidak masalah ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memenuhi semua pengeluaran kita dengan pendapatan kita yang terbatas tadi. Nah, itu kita pahami dulu bahwa ada istilah yang namanya kebutuhan dan ada istilah yang namanya keinginan ya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi untuk memenuhi hajat hidup kita ya sebagai manusia. Karena memang sudah fitrahnya manusia bahwa kita ini untuk hidup perlu makan, perlu pakaian, perlu pendidikan, perlu hiburan ya bisa kita sebut lah itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kalau tidak kita penuhi dengan baik maka akan menyebabkan kebinasaan terhadap kita ya. Nah, tapi ada juga yang namanya adalah keinginan ya. Keinginan adalah segala sesuatu yang kita inginkan ya, yang itu merupakan melampaui kebutuhan atau di atas kebutuhan. Jadi ini agak berbeda ya. Kalau kebutuhan itu sifatnya wajib ya, harus dipenuhi, tapi kalau keinginan tidak selalu ya. Sepanjang kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka kita bisa tetap eksis ya. Keinginan tidak kita penuhi, tidak kita turuti, tidak masalah ya. Contoh seperti ini, kebutuhan kita akan makan ya, makan wajib. Kalau tidak makan, maka akan menyebabkan kebinasaan ya. Kemudian kita bisa makan apa saja kan? Pokoknya makan makanan yang bisa memenuhi gizi di tubuh kita ya. Kita perlu karbohidrat, kita perlu protein, kita perlu vitamin dan lain sebagainya. Nah, kita makan. Kalau itu sudah terpenuhi, maka kita bisa bertahan hidup. Tetapi dalam makan kan kita juga punya keinginan ya. Apa keinginan kita? Oh, saya ingin makan soto, saya ingin makan gado-gado, saya ingin makan nasi padang, saya ingin makan pizza misalnya. Nah, itu adalah keinginan. Artinya kita
asal makan saja, mau gado-gado, mau soto, mau pizza, kita tetap bisa bertahan hidup ya. Nah, kalau kebutuhan tadi memang harus dipenuhi, tapi keinginan tidak selalu kita turuti ya. Kalau kebutuhan kita makan, tetapi tidak ditunjang oleh ini ya daya beli kita. Kita butuhnya makan, tapi kita inginnya pizza ya. Nah, tapi ternyata kemampuan kita hanya bisa untuk membeli soto ya. Kira-kira bagaimana? Apakah itu bisa ini ya, artinya sepanjang kebutuhan kita terpenuhi, walaupun dengan soto kita tetap bisa makan ya. Kita tidak bisa membeli pizza karena itu keinginan kita, tetapi tidak ditunjang oleh permintaan ya, daya beli tidak ada. Jadi adanya kebutuhan, keinginan serta permintaan ya. Nah, ini adalah masalahnya tadi seperti apa ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita ya, sesekali juga kita menurutkan keinginan kita kan tidak ada ya. Nah, begitu. Jadi masalahnya yang seperti itu ya ada sih berbagai macam masalah, misalnya kita misalnya kebutuhan kita akan kebutuhan hidup yang tidak bisa berkompromi ya, tabungan kita yang tidak bisa bertambah, itu masalah ya. Kalau kita pengeluaran kita yang terus-menerus lebih banyak ya, karena tadi lebih banyak keinginan daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, itu masalah-masalahnya ya, adanya kesenjangan atau gap antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kondisi real kita yang terjadi. Seperti itu. Baik, Ibu. Masih terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang masalah keuangan. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini masih terkait ya Bu ya, bagaimana cara kita mengatasi masalah keuangan tersebut supaya tidak menjadi masalah Bu? Kan sesuai dengan jargon pegadaian yang kita ketahui bersama, mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu seringkali yang terjadi di masyarakat mengatasi masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Nah, ini bagaimana tips-tipsnya menurut Ibu Rohana? Oke, ya. Masalah tadi ya, masalah keuangan banyak ya, dan itu masalah harus diatasi. Tapi bagaimana caranya mengatasi masalah tanpa masalah ya? Kadang-kadang kita kalau dalam masalah finansial ini mungkin bisa mengatasi masalah dengan masalah ya. Ada yang orang gali lubang, tutup lubang. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana caranya adalah tentu kita harus bisa mengelola dengan sebaik mungkin ya, agar tidak timbul masalah tersebut. Mengelola keuangan kita tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan masalah. Bagaimana caranya mengelola dengan sebaik-baiknya ya? Kita dengan cara melihat tadi ya, estimasi tentang pengeluaran kita dengan pendapatan yang pasti kita dapatkan ya. Nah, itu dengan cara adalah mengelola dengan sebaik-baiknya. Seperti apa caranya mengelola adalah itu dengan cara yang pertama adalah membuat perencanaan ya. Membuat perencanaan terhadap anggaran. Kita membuat estimasi, membuat daftar, membuat list. Apa sih kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita sendiri bersama keluarga ya, yang kita perlukan setiap bulan ya. Kita buat daftarnya ini mulai dari yang sangat kita butuhkan sampai kepada yang inginkan, sampai kepada kebutuhan yang ringan ya. Tentu adalah kebutuhan hidup yang utama primer ya. Tentu makan ya. Misalnya ada biaya pendidikan ya, kebutuhan akan kesehatan ya, kebutuhan akan hiburan dan lain sebagainya ya. Jadi harus membuat anggaran sehingga nanti dari situ kita bisa memproyeksikan berapa pemasukan kita yang merupakan pendapatan, kemudian berapa pengeluaran kita ya, artinya bisa kita gunakan untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini biasanya proyeksi ini dibuat dalam hitungan waktu itu adalah secara periodiknya 1 bulan kan, karena orang rata-rata mendapatkan penghasilan adalah dalam jangka waktu 1 bulan ya. Oke, nah kita dari situ akan terlihat ya, setelah kita kalkulasi berapa pemasukan kita, pendapatan kita, kemudian berapa pengeluaran kita bisa melihat ya. Di situ selisihnya bisa melihat ya. Selisih dalam arti apabila pengeluaran kita itu lebih banyak daripada pendapatan kita, maka akan terjadi defisit. Tapi kalau pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran kita, artinya pengeluaran kita lebih sedikit ya dari angka-angka perbandingan tadi, itu bisa dikatakan kita mengalami surplus ya. Nah, jadi masalah tadi kan yang kalau defisit tadi ya, bagaimana mengatasinya. Nah, jadi kita buat dulu penganggarannya seperti itu, sehingga bisa dilihat selisihnya ya. Nah, kalau sudah tahu bahwa
proyeksinya seperti itu, kita bisa carikan solusinya seperti itu ya. Jadi membuat proyeksi pendapatan, pemasukannya, dari mana kita mendapatkan, kemudian dari mana kita mengalokasikannya. Seperti itu. Baik, Ibu. Wah, tipsnya sangat menarik dan sangat bermanfaat ya, teman-teman sekalian. Lalu, masuk ke pertanyaan ketiga, Bu. Seperti yang Ibu katakan terkait pengelolaan, membuat rencana, dan sebagainya tadi. Lalu, pengelolaan keuangan ini kan selalu berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran kan, Bu. Lalu bagaimana caranya untuk mengelola anggaran ini, Bu, supaya tidak seperti yang Ibu katakan tadi, besar pasak daripada tiang.